Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Di sesi daurah kali ini kita akan memperkenalkan tata cara dan menyampaikan informasi yang insyaallah sangat bermanfaat bagi antum semua terkait dengan praktek memandikan jenazah, kemudian mengkafani, mensolatkan hingga menguburkan. Maka pada bagian pertama, proses pemandian, ada peralatan yang harus kita siapkan. Adapun yang pertama, peralatan yang digunakan untuk petugas yang mandi. Yang pertama, sarung tangan, ya, itu harus disiapkan dan digunakan. Kemudian masker, ya, untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian yang digunakan juga celemek. Celemeknya Kang Afe. Baik. Untuk mencegah pakaian celana dari tercipratkan air dan mungkin kotoran yang ada pada jenazah. Ya, maka minimal itu. Selain kembali sarung tangan ya untuk petugasnya, kemudian masker, kemudian celemek. Kalau perlu dengan sepatu boot silakan. Sepatu boot ya untuk menjaga kebersihan juga, itu juga diperbolehkan. Kemudian peralatan yang kedua yang digunakan untuk memandikan. Yang pertama mulai dari daun bidara. Maka daun bidara ini ada beberapa bentuk. Yang pertama dalam bentuk bubuk. Itu ternyata sudah ada ya, cuman kalau tidak sempat dibeli dalam bentuk bubuk atau serbuk daun bidara. Atau yang kedua dalam bentuk minyak yang sudah diekstrakan. Itu pun ada, biasa di toko-toko herbal. Kalau tidak didapat juga, maka langsung daunnya, daun bidara. Kemudian kapur barus atau kamper yang sudah dihaluskan, Kemudian berikutnya antiseptik, cairan antiseptik atau sabun semisalnya, ya. Kemudian tentunya ember, berarti ada 3 ember. Yang pertama untuk campuran air dengan daun bidara, kemudian yang kedua untuk campuran kapur barus dengan air, dan yang ketiga untuk air dan campuran sabun atau antiseptiknya. Gayung, kemudian satir itu untuk menutup aurat. Jadi selama pemandian dan proses pemandian kita menutup auratnya, tidak ditampakkan dan tidak dilihat juga baik oleh yang hadir dan juga petugas yang memandikan. Jadi tetap dalam keadaan tertutup. Ya. Adapun untuk laki-laki mulai dari pusat sampai kedua lutut. Adapun wanita ya mulai dari leher mungkin sampai kaki. Dan itu tertutup. Maka pemandian dibalik satir, dibalik penutup auratnya. Kemudian kapas ini digunakan kalau sekiranya mayit mengalami pendarahan. Ya, biasanya itu kita gunakan untuk menghentikan pendarahannya. Dan juga digunakan dalam proses pemandian. Jadi setelah diwudukan, kemudian mulut atau hidungnya disumpal terlebih dahulu supaya air tidak masuk ke dalamnya. Ya, supaya air tidak masuk ke dalamnya. Kemudian handuk yang besar untuk mengeringkan, kemudian ada juga khirqah atau waslap. Ya, khirqah atau waslap ini untuk membantu membasuh, tentunya akan lebih bersih dan lebih menghilangkan kotoran. Dan juga ada tisu yang roll, yang gulung. Jadi setelah nanti antum menggunakan sarung tangan, kemudian antum lihatkan lagi tisunya, ya, di tangan kiri untuk membersihkan, untuk istinja, ya, untuk menghilangkan kotoran yang ada di kubul dan dubur si jenazah. Ini secara ringkas yang digunakan pada proses pemandian. Adapun pengkafanan nanti pada babnya. Demikian, Ustaz. Silakan, ada yang bertanya. Parfum itu nanti untuk di kain kafan. Ya, ini peralatan yang digunakan untuk kain kafannya. Dan juga serbuk daun cendana
Dan kemudian juga kapur barus yang dihaluskan, yang dicampur dan nanti ditaburi ke seluruh bagian kain kafan, baik yang halai pertama sampai dengan yang ketiga. Silakan yang mau jadi ini praktisi mayatnya. Nggak pakai air kok Pak, dijamin nggak basah. Ini air maknawi Pak. Taib. Anggap ini jenazah yang sudah siap kita mandikan. Tentunya ketika jenazah sudah hadir di sini, terkadang masih dalam pakaian yang lengkap, begitu kan? Mungkin pulang dari rumah sakit atau memang qadarullah dalam perjalanan meninggal, maka satu peralatan yang perlu kita gunakan juga adalah gunting. Maka kalau memang sulit bagi kita untuk membuka pakaian, maka tidak mengapa untuk digunting. Jadi ini mohon maaf, ini kepanjangan ya, seharusnya sampai lutut saja, begitu. Baik, kita mulai. Adapun bagian pertama yaitu melepaskan pakaian, maka digunting dari arah bahu atau dari, kalau dia lengan panjang, dari bagian lubang lengan digunting ke atas sampai bahu, kemudian dari bahu gunting ke bawah sampai pinggang, maka ditarik secara perlahan-lahan. Demikian juga yang sisi kiri dan kanannya. Lalu kemudian demikian juga celana. Sulit bagi kita untuk mengeluarkan atau melepaskan celana secara langsung, maka digunting. Tidak apa-apa. Baik, setelah selesai dan jenazah sudah telanjang, bulat, tidak mengenakan apa-apa, maka yang pertama kita lakukan adalah membersihkan dulu kotorannya. Ya, ini kita dudukkan biasanya setengah duduk, baik. Setengah duduk. Ini ditekan perlahan-perlahan, tidak usah kencang-kencang. Ya, sambil diurut-urut ke bawah. Setelah itu, maka sedikit direnggangkan. Nah, yang tadi menggunakan kain, atau pakai dia. Ini dilibatkan. Maka handuk atau tisu roll, ya antum lilit-lilitkan di tangan kiri. Lilit-lilitkan di tangan kiri, lalu kemudian dibersihkan kubul dan duburnya. Untuk pembersihan ini bisa juga dengan menggunakan selang atau dengan menggunakan gayung. Dibersihkan tentunya tetap tanpa memperlihatkan dan melihat auratnya. Bagian kubul dan dubur selesai, ya, baru kemudian kita bersihkan kembali kedua tangan, lalu kemudian mewudukkan. Terkadang kita dapati posisi kedua tangan sudah sedekap, terkadang juga masih lurus berada di sisi kiri dan kanan tubuh. Ya, maka mulai diwudukkan bagian mulutnya, kemudian hidung, lalu kemudian muka, ya, kemudian kedua tangan 3 kali sampai siku sebagaimana kita berwudu, kanan dan kiri, lalu kemudian kedua kaki. Kepala ya dengan telinga, baru kedua kaki, kiri dan kanan. Dan juga diselang-selingi jari jemari kaki dan tangannya, sebagaimana kita juga berwudu. Selesai tahap wudu, maka mulai memandikan, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Abu Yahya kemarin, bagian yang kanannya terlebih dahulu. Maka ya, bagian wajah, lalu kemudian bagian kanan yang depan, terus sampai ke ujung kaki. Dan juga setiap lipatan-lipatan, baik ketiak, kemudian siku kanan, pinggang, dan kemudian selangkangan. Demikian juga lipatan
kaki, lutut, belakangnya itu dibersihkan. Tapi bagian depannya terlebih dahulu. Ini masih di bagian depan terlebih dahulu. Dan saya ingatkan untuk mandi pertama ini campuran air dengan daun bidara. Air dengan daun bidara. Selesai tahap yang depan, kemudian yang belakang. Maka ada ikhwah yang ada di sini yang bantu memiringkan mayit. Terbalik ya. Yang kanan dulu. Iya. Iya, untuk menyiram memang dibutuhkan lagi ikhwah dua. Iya, ahsan. Sahih. Maka dibersihkan mulai dari bagian punggung, tengkuk, kemudian punggung, terus pinggang, pantat, dan betis sampai sampai kaki kanan sampai bawah, tumit ya. Selesai dikembalikan, maka ini baru setengah pemandian. Pemandian berikutnya di sebelah kiri, mulai dari bagian atas, telinga, kemudian bahu, perut, ya. Dan bisa juga untuk bagian kubul dan dubur menggunakan waslap atau menggunakan handuk kecil, ya, menggunakan handuk kecil sebagai alat bantu basuh, dan ini lebih membersihkan. Sampai ke ujung, kemudian dibalik kembali, dimiringkan jenazah. Ya. Mulai dari tengkuk, kemudian bahu, pinggang, pantat, kemudian kaki yang kiri sampai sampai ujung-ujung kakinya. Selesai, ini tahap pemandian yang pertama. Baru campuran air dengan daun bidara. Kemudian yang kedua, campuran air dengan sabun atau antiseptik atau apapun yang semisalnya, dan ini berfungsi juga untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan juga tentu lebih membersihkan. Sama tahap pertama, yang bagian yang kanan dulu, seperti yang tadi, sebagaimana pemandian yang campuran air daun bidara, mulai dari bagian depan terus sampai ujung kaki kanan. Kemudian dimiringkan bagian belakangnya. Selesai, kemudian di sebelah kiri bagian depan, perut, pinggang, kemudian ujung kaki bagian depan. Dimiringkan kembali untuk membersihkan bagian belakangnya, mulai dari yang ini sudah. Langsung aja. Nah, yang kiri mulai dari tengkuknya, pinggang, pantat, kemudian betis sampai ujung-ujung kakinya. Selesai, maka ini pemandian yang kedua. Ya, jadi kita tinggal basuh baik bagian kubul dan duburnya juga, ya, tetap dialiri air. Terkadang ketika kita menggunakan ini, ya, ada air yang tidak tersentuh ke bagian kubul dan dubur, maka bisa dimasukkan. Jadi dibuka, kemudian ya dimasukkan air untuk mengaliri kubul dan duburnya. Kemudian ini selesai pemandian yang kedua, masuk ke pemandian yang ketiga dengan campuran kapur barus yang sudah dihaluskan dengan air sebagai bilasan yang terakhir. Kalau 3 mencukupi, ya. Kalau 3 sudah mencukupi, maka dengan campuran kapur barus. Tetap sama, ya, dibersihkan wajahnya, kemudian rambutnya, lalu kemudian ya lipatan-lipatan leher, kemudian telinga juga, bagian daun telinga baik yang luar maupun yang dalam, terus ke perut, kemudian paha, dan sampai kaki kanan bagian bawah ujungnya. Demikian juga nanti dimiringkan, sama, dialiri air bagian belakangnya, ya, sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian baru yang kiri, depan dan belakang. Selesai, maka sudah selesai pemandian dengan 3 kali basuhan. Dan sekiranya mencukupi, maka cukup. Tinggal kita keringkan dengan handuk. Ada yang lain dah, yang lebih lebar. Ah, ini. Baik. Ya, dibersihkan, dan ketika nanti menarik satir ini, alat penutup aurat, tetap dalam keadaan tertutup auratnya, maka ditarik perlahan-perlahan, ya, baru kemudian dibersihkan dan dikeringkan.
Adapun menggunting kuku kemudian mencukur bulu ketiak itu min bab yang disukai saja, sebagaimana penjelasannya kemarin, bukan satu hal yang diwajibkan. Maka silahkan bagi antum yang mungkin ingin memperbagus dan memperbagus jenazah, bisa disisir, bisa digunting kukunya kalau sekalian terlihat panjang, dan juga bisa dicukur bulu ketiaknya. Yang dicabut, kasihan, sakit. Baik, selesai. Ada pertanyaan? Selesai. Ada tambahan? Silakan. Untuk apa namanya yang perempuan, untuk khusus jenazah perempuan, badan yang ditutup ketika memandikan itu dari mana ke mana, tolong dijelaskan Ehsan. Kemudian juga mengkepangnya. Baik. Iya, untuk wanita dari leher ya bagiannya dan sampai kedua mata kaki, ya. Oleh sebab itu dibutuhkan mungkin lebih dari 3 petugas, karena sebagiannya memegang satir ini. Di antara kekeliruan yang pernah saya atau pernah ditanyakan, jadi mereka menutup memang jenazahnya, tapi memandikan dari bagian atas satirnya, tapi tidak di bagian bawahnya. Nah, yang benar adalah ini tetap tertutup, maka ada ikhwan, ada akhwat juga yang memegang, satir, lalu kemudian satu orang mengaliri dari bawah, ya, mengaliri dari bawah satir ini terus sampai sebagaimana proses pemandian yang tadi, dengan 3 kali basuhan, sebelah kanan terlebih dahulu bagian depan, kemudian bagian belakang dengan campuran daun bidara, kemudian bagian kiri depan dan belakang. Bagian yang kedua dengan campuran sabun atau antiseptik, ya, sama kanan dan kiri, depan dan belakang. Baru yang ketiga dengan campuran kapur barus. Kemudian tadi disebutkan 3 kali, ada kalau rambutnya panjang maka bisa dikepang dengan 3 kepangan, 2 dari arah tanduk, kemudian 1 di ubun-ubun. Dikepang kemudian ditarik ke belakang, dikepang kemudian ditarik ke belakang. Iya, di sini maksudnya, sini. Demikian. Jadi prosesnya sama saja, hanya sebatas tadi dari sisi panjangnya satir atau penutup aurat, dan kemudian rambutnya yang dikepang menjadi 3 bagian. Adapun selebihnya sama, tidak ada bedanya. Ada tambahan? Silakan, Ustaz. Ikhwan yang lain sudah paham? Silakan, Ustaz. Silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz, apakah setelah diwudukan perlu dibersihkan dulu rambut dengan shampoo, atau mana sebelum 3 kali dilakukan itu? Benar, barakallahu fiik wa jazakallahu khair atas pertanyaannya. Ya, setelah diwudukan maka proses pemandiannya bisa dilakukan seperti itu, artinya disampo, ya. Jadi bagian atas kepala dan rambutnya bisa dibasuh dengan campuran sampo atau yang semisalnya untuk membersihkan bagian kepalanya. Benar, Pak, itu pun biasa kita lakukan. Ya, dengan sampo tadi terlewatkan. Sampai bersih dan tidak ada bekas busa-busanya, lalu kemudian mulai dari memandikan bagian bawahnya. Demikian, Pak. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Anang, sini. Anam. Pada waktu diwudukan tadi untuk mulut bagaimana caranya? Untuk mulut tidak tidak seperti kita, ya. Artinya tidak terlalu berlebihan juga, cukup memasukkan air saja. Lalu kemudian kalau memang mudah untuk membuka mulut, terkadang ada yang kaku, Pak, ya. Kita dapati ada sebagian yang sudah kaku, sulit untuk kita buka, maka hanya sebatas percikan air saja kita masukkan, dan kalau memang bisa dibuka, sedikit juga mungkin digosok-gosokkan bagian giginya, ya, dengan jari jemari kita, tapi tidak terlalu dimasukkan, hanya bagian luar-luarnya saja. Ya. Jadi air nggak dimasukkan ke mulut, ya? Ya, kita aliri saja, nggak apa-apa. Kita aliri saja, tapi tidak terlalu banyak. Kita aliri tidak terlalu banyak, atau sebatas percikan air saja cukup. Begitu. Yang pasti kedua mulutnya, bagian dalam dari sisi gusinya juga, bagian dalam bibirnya bisa dibersihkan. Demikian. Syukur.
Baik. Adapun pemandian yang pertama dengan campuran daun bidara. Cara mencampur daun bidara, kalau dia serbuk, maka antum melihat apa namanya besarnya tubuh mayit. Jadi banyak dan sedikitnya serbuk daun bidara disesuaikan dengan tubuh si mayit. Makin besar maka makin banyak serbuknya, ya, atau daun bidaranya. Nah, daun bidara yang bentuk daun ini harus kita haluskan terlebih dahulu. Afwan, tadi tidak dijelaskan. Jadi dihaluskan terlebih dahulu, baik ditumbuk atau dengan tangan. Ini kalau daun, tapi kalau serbuk cukup karena dia sudah dalam bentuk serbuk, satu plastik yang besar atau perapatan itu antum masukkan semuanya, campur sedikit dulu dengan air, mungkin apa namanya sepertiganya, lalu kemudian diaduk sampai muncul busa, ya, sampai ada ruahnya atau busanya, baru kemudian campur lagi air sampai penuh, ya. Nah, ini untuk campuran yang pertama, daun bidaranya. Itu fungsinya ya diantaranya untuk mengharumkan, juga untuk melemaskan. Ternyata dia juga bisa melemaskan yang kaku-kaku. Itu diantara fungsi daun bidara. Sehingga kalau dia agak sedikit lemas, itu antum akan mudah memandikannya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah campuran ini antiseptik atau sabun yang cair atau tidak. Baik antum langsung campurkan ke ember tidak masalah, atau ketika antum membasuh secara langsung di tubuh diberikan sabun. Jadi ketika dalam pemandian pertama pun akan kita dapatkan tubuh si mayit sudah harum. Ketika di awal kali pemandian dengan ekstrak atau dengan serbuk daun bidara pun kita dapati langsung tubuh si mayit itu ya akan memunculkan aroma yang harum. Jadi kita juga tidak ada kesulitan untuk memandikan. Ya, apalagi setelah pemandian yang kedua dengan tambahan antiseptik atau sabun itu, maka aroma yang kita dapatkan ya si mayit itu tentu lebih baik. Baru yang ketiga dengan campuran serbuk kapur barus, itu pun disesuaikan dengan besar dan kecilnya tubuh si mayit. Ya. Jadi antum apa namanya serbuk kapur barus itu bisa setengah gayung ataupun lebih, ya, kalau memang tubuh si mayitnya besar. Dan juga campuran diusahakan kalau pakai ember lebih besar embernya. Diusahakan lebih besar embernya daripada ember yang ini. Jadi campurkan air sampai penuh, baru kemudian dibasuh seluruhnya. Dan mendapat bagian kapur barus semuanya, ya, baik yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, bagian anggota tubuh depan dan belakang. Demikian, Pak. Pak, apakah ada kiat? Misalnya kami mendapati keluarga yang meninggal, sakaratul maut sampai meninggal, kemudian kita di dekat rumah kami, jadi dari rumah sakit ke rumah. Nah, apakah ada kiat supaya mayit tidak kaku? Karena saya mengalami 2 kali, pernah yang kaku, pernah yang masih lemas terus. Itu kenapa? Ada kiat-kiatnya nggak Pak Ustadz? Minimal tidak kaku. Kiat-kiat terhadap mayit. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau kaku memang kita dapatkan sebagian jenazah karena sudah terlampau lama di rumah sakit. Ya, ada kasus sudah dia sudah tidak memang bisa bergerak, hanya sebatas infus yang masuk sudah sebulan, maka tentu itu akan menambah jenazah menjadi kaku. Qadarullah wafat, lalu kemudian ada 2 pilihan. Kadang rumah sakit memberikan pilihan diantarkan ke rumah dalam keadaan sudah dimandikan dan sudah dikafani, atau biasanya mereka menyerahkan kepada keluarga. Maka ketika sudah sampai di rumah, maka itulah fungsi diantara faidahnya mengapa campuran daun bidara di yang pertama, ya, menjadi bilasan yang pertama. Karena itu juga berfungsi untuk melemaskan, Pak. Jadi sambil dibasuh juga sedikit diurut-urut, tapi tidak terlalu kencang, ya, untuk melemaskan. Untuk sedikit melemaskan jenazah. Tapi kalau sudah lemas, maka alhamdulillah. Biasanya kita dapatkan sebagian yang memang bukan tidak dari rumah sakit, atau ketika meninggal langsung ada pengurusan jenazah, ya. Karena sudah paham sunnah, itu lebih memudahkan lagi. Yang sulit adalah kalau sekiranya mereka minta ditunda sampai besok, maka saya kemarin bertanya, kalau sekiranya diurusi atau dikuburnya besok atau Ustaz Abu Yahya, maka pemandian, pengkafanan asal dilakukan ketika malamnya. Ya, ketika malamnya. Sehingga besok yang tersisa tinggal mensolatkan.
dan menguburkan. Bisa langsung disegerakan. Jadi jangan ditunda sampai besok. Terkadang aroma harum dari si mayit itu tercium dan itu tentu tidak baik. Apalagi kalau banyaknya yang hadir takziah. Terkadang muncul fitnah yang tidak-tidak, maka yang lebih baik. Dan kalau memang sekiranya ada proses penundaan sampai besok, nanti pada kain kafan di bagian pantat itu lebih baik dikasih kapas. Dikasih apa? Kapas. Nanti kita akan jelaskan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Suyono dari Kalibata City. Dulu saya pernah mengalami mandikan mayat, tapi tidak pakai meja. Tapi seperti orang tiga ini pengganti meja, boleh nggak, Ustaz? Baik. Untuk anak-anak bukan, Pak? Ya, Pak. Dewasa atau anak-anak? Untuk dewasa, adik ipar. Sebenarnya Bapak, Ibu sekalian dirahmati Allah, untuk memudahkan kita proses pemandian, bahkan kita lihat sendiri bagaimana alat yang digunakan di Saudi sana. Mereka punya lajnah khusus untuk memandikan, maka mereka memiliki alat. Bukan hanya pemandiannya saja yang di atas, tapi juga pengkafanan dalam bentuk meja seperti itu. Dan ini tentu akan lebih mudah daripada kita biasa di lantai kan, gitu. Dan apalagi kalau di pangku, tentu itu akan boleh saja, akan tapi dengan syarat memandikan, mengaliri air dan pembasuhan itu harus sempurna. Kalau antum bisa penuhi itu semua tidak masalah, ya, di pangku. Tapi kalau menyulitkan antum, apalagi nanti auratnya mungkin akan terbuka, maka yang lebih baik dan kami sarankan tetap di tempat yang khusus, baik di tempat pemandian atau ya kemudian ada tempat khusus untuk pengkafanan. Demikian. Ini mungkin yang bisa sedikit dari proses pemandian. Kita langsung pengkafanan nih. Ya, satu lagi mungkin. Barakallahu fiik. Kalau kita dapati mayit memiliki gigi palsu dan apalagi dari emas, kalau mudah dan tidak melukai, tidak menyakiti mayit untuk dilepas, antum melepas. Karena itu akan bermanfaat bagi ahli warisnya. Tapi kalau sekiranya tidak bisa, karena melekat kuat, dan kalau kita cabut juga akan menyakiti, mungkin keluar darahnya, maka biarkan sebagaimana adanya. Tetap ditinggalkan di tubuh mayit. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Ya wallahu ta'ala alam. Kita langsung masuk proses pengkafanan. Proses pengurusan jenazah yang kedua setelah pemandian yaitu mengkafankan jenazah, dan hukumnya sama sebagaimana pemandian, hukumnya fardu kifayah. Untuk laki-laki 3 helai, demikian juga wanita sebagaimana kata Syalbani tidak ada perbedaan secara khusus, laki-laki dan wanita sama jumlah. Adapun melebihi dari itu sebagaimana yang kemarin kita bahas, kalau sekiranya kain kafannya tipis dan dikhawatirkan membentuk, maka pada kondisi dan keadaan seperti itu bisa ditambahkan hingga 5 helai. Baik. Maka setelah meja disiapkan atau tempatnya sudah disiapkan, biasanya lapisan yang pertama di atas lantai atau di atas meja, maka tikar atau yang semisal dengannya yang berfungsi hanya untuk membungkus mayit nanti. Ya, bisa dari bahan parasut atau bahkan dari bahan tikar, tidak apa-apa, anyaman. Kemudian di atas anyaman tersebut kita letakkan tali-talinya untuk mengikat kain kafan. Kemudian di atasnya baru lembaran pertama atau helaian pertama dari kain kafan, kemudian yang kedua, dan kemudian yang ketiga. Ya, yang terbaik adalah antum memilih kain kafan yang sudah lebar seperti ini, bukan yang basit mana? Apa ukurannya? Iya, 1,10 m atau 1,5 m, nggak apa-apa. Dilebihkan tidak apa-apa. Jadi kalau ya minimal 1,5 m lah. Dan kemudian lebarnya, ya lebar, kemudian kalau panjang sesuai dengan kebutuhan tubuh si mayit. Demikian. Ada yang hanya setengah ini akan menyulitkan antum. Karena apa? Karena nanti akan kita ambil contohnya. Ada yang tidak sampai lebarnya 1 meter bahkan. Maka untuk itu kalau memang kita dapatkan, maka harus dibagi menjadi 2. Iya. Maka itu untuk lapisan pertama ada 2 kain di bawahnya yang kita tumpukan. Iya.
dan letakkan secara miring ya. Kalau kalau sekiranya kepalanya di bagian sini ya, dan kaki, maka satu lembar lagi kita gunakan untuk pertama, untuk lapisan pertama. Oh, taib, nah, ya. Bukan. Ini masalah lebarnya, Pak. Masalah lebarnya. Karena nanti ketika antum bungkus tidak sampai ketutup, ya. Intinya demikian ya. Jadi ada satu lembar lagi yang di serong, yang diletakkan secara menyerong. Jadi dua kain untuk satu kain kafan. Kalau lebarnya tidak mencukupi, demikian. Maka dengan demikian telah tercukupi dan terpenuhi lebarnya, sehingga ketika kita bungkus mayit tertutup rapat semuanya, ya, diserongkan. Maka ini kain yang pertama. Demikian juga nanti maka butuh 6 lembar kain. Kalau yang ukurannya lebarnya kurang dari 1,5 meter. Baik, kain sudah tersusun rapi, kemudian kita masukkan campuran kapur barus dengan misik atau yang semisalnya, atau dengan daun cendana. Ya, bisa ini, atau dengan parfumnya, ini daun cendana, serbuknya, ini ditaburi ke seluruh bagian kain kafan, baik yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga, dan kita percikan juga taburan dengan misik atau dengan parfum, mulai dari lembaran pertama, kedua, dan ketiga, sehingga harum. Baik, selesai, maka mayit diangkat, kemudian diletakkan di atas kain kafan. Dan tadi saya katakan, kalau sekiranya ada penundaan dari keluarga karena kondisi tidak memungkinkan sampai besok, maka bisa antum meletakkan kapas di bagian pantat untuk wanti-wanti saja. Kalau yang namanya 12 jam, ya, dari sore apalagi sampai pagi, tidak mustahil akan ada perubahan dan akan ada keluar, maka dengan ini mudah-mudahan bisa mengantisipasi sehingga tidak langsung tembus ke kain kafan, sehingga antum tidak perlu lagi membersihkan. Kalau ini ditunda sampai besok gitu. Tapi kalau tidak, alhamdulillah tidak perlu menggunakan kain kapas. Kapas pun digunakan kalau sekiranya, saya pernah dapati, dibutuhkan ketika mayitnya itu keluar darah baik dari hidung ataupun telinga yang tidak pernah berhenti, bahkan sampai selesai pemandian. Ya, maka selama pemandian tetap kita tutup. Tapi ketika antum hadirkan di kain kafan, diganti dengan kapas yang baru. Dengan kapas yang baru diganti, ya. Demikian juga ketika kita akan mengkafani, kapas yang tebal dibutuhkan kalau sekiranya darah itu terus keluar. Baik. Dan kemudian ya ada bekas-bekas operasi juga demikian, ya. Kalau plesternya kita buka terlebih dahulu, ganti dengan plester yang baru. Kalau dia pakai gips, gipsnya dibuka. Kalau memudahkan. Dan kalau tidak maka dibiarkan, ya. Tapi kalau bisa dibuka gipsnya, plesternya yang membalut luka si mayit, maka itu dibuka semuanya, diganti yang baru. Ya. Kalaupun kita dapati kecelakaan, maka dibersihkan dulu lukanya dengan antiseptik. Lalu kemudian setelah itu ditutupi dengan plester dan ditutupi lagi dengan bahan yang bisa mencegahnya dari terkena air. Karena yang namanya luka, kalau kena air kan perih. Maka itu ditutup, ya, dengan plester dan dengan alat yang mencegah terkena atau langsung air itu terkena luka. Demikian. Selesai, maka kita angkat kain jenazahnya di atas kain kafan. Silakan. Ini diangkat aja, nggak usah. Tapi sekarang jenazah sudah di atas kain kafan, sudah bersih, sudah wangi, dan sudah harum. Ya, dalam masih keadaan tertutup dengan handuk ataupun dengan kain, kita pindahkan. Maka setelah itu siap, kita tutup bagian kanan terlebih dahulu, ya. Kemudian bagian kiri, sambil kita tarik perlahan handuknya. Ingat, tetap tidak boleh memperlihatkan aurat, ya, dijaga auratnya. Lalu kemudian dimasukkan dengan rapi ke bagian sela-sela tubuhnya, bagian sebelah kanan dan kirinya. Ya, demikian juga tangan. Posisi tangan yang mudah kalau memang sudah ada di sisi kiri kanan sudah nggak usah disedekapkan.
dan tidak ada keharusan untuk sedekah. Baik. Nah, pada saat ini biasanya sebelum kita tutup kepala, sebagaimana yang kemarin disebutkan, boleh keluarga untuk melihat, ya, melihat keluarganya atau kerabatnya yang meninggal, ya, mungkin ingin melihat terakhir kalinya, bahkan boleh mencium, maka silakan. Ya, kalau dalam kondisi seperti ini kan sudah harum, tidak apa-apa. Tapi tetap kita ingatkan jangan sampai menimbulkan niyahah atau ratapan. Sebatas dia sebentar kemudian selesai, semua keluarga kita tutup semuanya. Dua, kemudian lembaran yang ketiga. Lembaran yang ketiga bisa dengan kain hibarah yang bersalur hitam. Ya. Kalau tidak ada maka cukup dengan kain kafan, lalu kemudian diikat ujung-ujungnya, bagian kepalanya lebih dahulu. Kalau ada kelebihan, ya, misalnya ada kelebihan, maka ditarik ke bagian atas, ya. Kelebihannya ditarik kembali ke bagian atas, lalu ada pengikat juga. Iya, ditarik ke bagian dalam, kemudian diikat kembali dengan tali yang berbeda tentunya, bukan dengan tali yang pertama. Diikat semuanya. Dengan tali yang berbeda diikatkan ke bagian mukanya nggak apa-apa. Kalau ada kena seperti ini, dengan tali yang berbeda diikat. Terus secara rapi. Ya. Kalau untuk memberikan kesan rapi tapi tidak. Selesai pengkafanan. Ada pertanyaan, silahkan. Barakallahu fiik. Ana ingat jadinya, akhi fillah azakumullah, yang paling berhak untuk memandikan adalah kerabatnya, atau ada orang yang diwasiatinya. Apabila si mayit ketika beliau menjelang wafatnya sempat berwasiat, tolong yang memandikan saya fulan, maka dia yang lebih berhak, bukan kita. Maka tanya dulu ketika antum dikasih tugas kepada keluarganya, apakah jenazah ya meninggalkan wasiat, ada orang-orang khusus yang ingin dia untuk memandikannya. Kalau dia kita serahkan ke mereka. Tapi kalau mereka tidak bisa, kemudian menyerahkan kembali ke kita, baru kita mandikan. Nah, kemudian apakah diperbolehkan sebagian keluarga ikut serta memandikan? Boleh saja, ya. Akan tetapi usahakan dia di bagian bilasan terakhir saja. Artinya bilasan pertama dengan daun bidara, kemudian dengan campuran sabun atau antiseptik, itu kita urusi dulu. Kemudian bilasan terakhir dia tinggal bilasan terakhir yang mungkin sebelah kiri, gitu. Dan kita kasih tahu tata caranya. Jangan dimandikan lagi di sebelah kanannya. Ya, tetap di bagian yang belum. Baik, mungkin sebelah kanannya bagian depan atau belakang, atau sebelah kirinya bagian depan dan belakang. Dengan seperti itu dia insya Allah mencukupilah untuk ikut serta dalam membantu proses pemandian. Dan di satu sisi kita juga memberikan sebuah pelajaran. Demikian, Wallahu a'lam. Kalau sudah rapi, Pak, kalau sudah diikat, ya sebenarnya asal sih jangan, Pak, karena kita akan membongkar lagi kan kain kafannya gitu. Kalau sekiranya dikasih pengertian bisa, maka alhamdulillah tidak perlulah. Tapi kalau khawatir mungkin dia memunculkan niyah atau ratapan atau mudarat, ya paling resiko di petugasnya. Artinya boleh apa tidak boleh saja. Tapi tentu kita akan menyelesaikan dari penyegeraan, akan tertunda lagi, ya. Akan tertunda lagi untuk menyegerakan penguburan dan pengurusan jenazah. Itu saja, Allah a'lam. Jumlah ikatannya apakah harus ganjil, wallahu a'lam. Tapi kalau antum milih untuk ganjil juga tidak apa-apa. Ya, sesuai dengan panjangnya. Bisa 7, bisa 9, bisa 11, sesuai dengan panjangnya. Tidak apa-apa. Allah a'lam. Gimana? Kalau memang tidak ada kapas sama sekali, ya bisa, tidak apa-apa, enggak ada masalah, insyaallah.
Iya. Kalau memang tidak ada, lebih baik sih kapas saya usahakan. Diupayakan kapas saja. Kalau memang tidak ada, ya mau gimana lagi? Ya, bisa digunakan supaya itu pun kalau dikhawatirkan tembus. Tapi kalau tidak, apalagi penyegeraannya langsung tidak usah balut dengan kapas ataupun tempes. Allah alam. Tidak. Iya, kalau dia kecelakaan, banyak lukanya, antum bersihkan dulu dengan antiseptik. Luka-lukanya tersebut. Apalagi kalau tidak lukanya besar begitu kan, dan perawatannya kurang di rumah sakit langsung meninggal. Terkadang ada sebagian luka yang terlewatkan, maka dilihat dulu semuanya atau tanya kepada pihak keluarga, ada luka tidak yang tertinggal. Kalau ada luka, mana saja. Jangan sampai kita membasuh ternyata ada bagian luka yang belum sempat tertutupi. Itu akan menyakitkan dia. Maka kita bersihkan dulu luka-lukanya dengan antiseptik. Kemudian kita plester, kemudian kita tutup dengan satu alat, satu bahan, ya, atau plastik boleh, untuk mencegah supaya tidak terkena air. Maka mandikan yang di luar luka. Mandikan anggota-anggota tubuh yang tidak memiliki luka. Itu pun kalau bisa. Kalau tidak, sebagaimana yang kemarin dijelaskan, maka cukup ditayamumkan. Artinya, yang bisa dimandikan dengan air dimandikan, yang tidak ditayamumkan dengan debu. Wallahu a'lam. Tidak Pak. Jadi cukup kalau sekiranya sudah diplester, maka antum balut kembali dengan kapas saja. Dikhawatirkan mungkin ada percikan noda-noda darah gitu. Dengan kapas saja. Kita sih usahakan ketika sudah terbungkus kain kafan jangan ada percikan dan noda-noda darah yang tersisa yang menempel, karena khawatir menimbulkan fitnah. Apalagi yang takziah bukan hanya orang-orang yang paham sunnah, orang-orang awam. Akan muncul berita-berita yang tidak baik. Maka usahakan dalam keadaan kain kafan antum tutup balut dengan kapas. Enggak apa-apa walaupun banyak. Gimana? Iya, makanya kan di plester dulu. Ada plester khusus atau dari kain kasa itu. Di apotik antum bisa sediakan. Makanya untuk petugas pemandian itu juga diperlukan kain kasa atau plester. Ya. Yang antum harus siapkan sewaktu-waktu kita terima ternyata mayit di rumah sakit ada luka. Ya, ada luka. Bahkan kita temukan ya waktu itu ada tengkoraknya sudah sebagiannya terbuka. Allahu a'lam. Baik, itu kita pernah temukan bukan jemarinya Pak, tapi tengkoraknya. Ada setengah tengkoraknya itu operasi lepas ya, kemudian setelah dimandikan baru kita dikasih tahu lah begitu. Maka cukup ditayamumkan saja itunya. Atau kalau tidak, ya antum letakkan kembali, kemudian diikat dibautkan dengan kapas, langsung saja, tidak masalah. Iya benar. Kalau memang masih ada pada saat itu ya, diletakkan kembali. Tapi kalau di luar itu ya tidak mungkin, dikuburkan saja. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita bahas dari pengafanan, tinggal terakhir bagian salat dan penguburan, yaitu mungkin tidak bisa dipraktekkan, tapi dalam penguburan atau dalam persalatan kemarin sudah dijelaskan sama Ustaz Abu Yahya. Kami bertanya kepada Ustaz Abu Yahya, mana yang lebih utama, bersedekap atau menjulurkan di sisi kiri dan kanannya? Beliau menyampaikan tidak ada keutamaan ini dan yang itu. Ya, dan yang kedua, tidak juga ada dalil yang secara khusus. Ya, dalam pembahasan kitab Ahkamul Janaiz bab pengkafanan memang Syekh Albani tidak menyebutkan satu dalil ya yang menyebutkan keharusan harus bersedekap ya, sehingga ataukah bisa dikiaskan dengan salat pun itu tidak ada. Karena itu akan disesuaikan dengan kondisi si mayit, Bapak. Karena apa? Karena kalau sekiranya mayit sudah kaku, sedangkan kalau sekiranya ada hadis yang sahih untuk menyedekapkan, itu akan kesulitan bagi kita dalam sisi prakteknya. Yang sudah kaku apakah harus dipaksakan? Tentu tidak. Maka dikembalikan kepada kondisi terakhir si mayit. Kalau ketika pemandian dia masih lemas, maka yang terbaik adalah dijulurkan di sisi kiri dan kanan. Kenapa? Itu akan memudahkan bagi kita untuk pengkafanan. Ya. Kenapa memudahkan untuk pengkafanan? Itu akan lebih kain kafan akan lebih muat, mencukupi. Terkadang kalau kita letakkan di atas perut bersedekap, maka kain kafan yang tadinya muat jadi tidak muat.
Apalagi kita tidak tahu besar dan kecilnya tubuh si mayit. Maka yang baik dan yang lebih memudahkan dalam prosesnya adalah tetap diletakkan di sisi kiri dan kanan. Atau kalau tidak sesuai dengan apa yang kita temukan di si mayit. Kalau dia bersedekap, bersedekap. Kalau dia di kiri dan kanan masih bisa diletakkan di sisi kiri dan kanan. Wallahu a'lam. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan dan apa yang kami praktekkan selama ini. Dan terus kami konsultasikan dengan Ustaz Abu Yahya. Ini yang bisa kami hadirkan ke tengah-tengah antum, yang mudah-mudahan bisa antum praktekkan secara lebih terperinci dan lebih baik. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.